kayak ada yang ngirim doa gitu, tapi ada yang ngirim kayak ada yang ngirim putih, ada yang ngirim hitam gitu loh buat aku gitu. Soalnya dari kemarin tuh ada kejadian yang ganjil, ada kejadian yang bener gitu loh. Tiap hari tuh kayak ada yang tarung gitu di hati aku tuh kayak gitu. Tiba-tiba Mas Ki ngomong, coba ini anak bisa teriak, nge-teriak, maksudnya ngejempling kayak orang kesurupan, pasti langsung keluar gitu kan. Terus keluar apanya, emang aku kenapa, aku tuh aku tuh kayak ngerasanya itu aku biasa aja, tapi emang capek, badanku tuh capek. Udah gitu aku duduk tuh sama Pak adekku di sini, ini Pak adekku, ini aku. Terus aku duduk, pusing, aku muntah, keluar tuh darah. Terus Pak adekku ke dalam, tuh Pak adek mau kemana sama aku gitu ya, teriakan ambil kain gitu, mau dielap sama aku, tak ambil tuh kainnya mau aku elap, nggak usah gitu sama Mas G. Oh nggak usah, kenapa, kan kotor itu muntahan aku gitu kan. Udah gitu aku ke dalam duduk, aku ngeliatin di jendela tuh ada apa namanya, kayak bilah lah, nggak tahu panjangan apa arahnya tuh ke kamar. Aku ngeliatin kamar terus, oh biasa aja, nggak ada apa-apa, aku bisa gitu loh, biasa aja di sana, nggak ada apa-apa. Tapi aku tuh nggak mau di sini, aku mau ke rumahnya Pak Deku yang pertama gitu kan. Pokoknya aku mau ke sana gitu. Wis wengi, udah malam, besok aja gitu kan, sama si Pak Deku yang pertama, sama Mas G juga. Wis besok aja nin gitu sama Mas G. Terus nggak mau, pokoknya aku mau kesana sekarang gitu kan, ngotot tuh, takutnya meren Pak Deku kalau nggak diturutin mau kenapa kan. Akhirnya yaudahlah pergi gitu kan, dianterin. Terus ngelewatin tuh jalan yang mau ke arah pesarean asli, lurus ya, jangan belok kiri, kayak kuburan, jangan belok kiri ya, lurus ya gitu kan. Kenapa gitu, dia kan tahu kalau kesana kan mau ke arah kuburan gitu, makanya aku ngomong kayak gitu. Dia tuh sampai, terus dibukain tuh sama Pak Deku yang pertama. Tadi kan Pak Deku yang kedua yang aku muntah darah, ini di tempat Pak Deku yang pertama jam 1 malam apa ya. Nah di situ aku baru tidurnya nyenyak banget, nggak tahu kenapa, kayak nggak tahu aku nyaman banget apa gimana, nggak tahu di situ tuh ada apanya gitu kan. Di situ tuh aku tidur nyenyak banget, kayak nggak ada gangguan apapun. Tapi pas aku bangun jam 4 apa jam 3, tapi kerasanya tuh kayak lama banget loh tidurnya. Nyata tuh baru jam 2 apa jam 3 gitu, aku jam 4, pokoknya aku lupa. Terus aku bangun, kan tidurnya aku sama Mbak I, anak Pak Deku yang terakhir sendiri, kan anaknya 3, tidur sama Mbak I sekamar, pintunya ditutup. Aku ditutup, nggak apa-apa aja, ditutupan, tidur. Dia sambil murotalan loh, HP-nya murotalan Quran di setel. Terus aku tidur, sebenarnya aku nggak bisa tidur, tapi di situ aku paksain tidur biar bisa tidur gitu, kayak dimermin gitu. Tapi tidur bisa gitu, maksudnya nyenyak gitu. Terus tiba-tiba aku kayak ngedenger, nggak tahu Mbak Ibu buka jendela atau emang nggak tahu suara jendela kebuka sama dia atau sama siapa. Soalnya aku sengaja merem, nggak mau buka mata, soalnya aku nggak mau pindah lagi gitu kan. Apalagi aku pulang, lebih baik aku nggak pulang daripada lebih baik aku di sini daripada aku pulang gitu kan. Ya aku paksain di situ, soalnya aku lebih nyaman di sini tuh kayaknya gitu kan. Terus udah tuh kayak suara jendela dibuka ditutup, akhirnya udah besok paginya. Udah berapa hari tuh ya, ini udah berapa hari ya, aku udah nggak inget sih hari-harinya itu yang aku lewatin ngapain-ngapainnya. Sudah beberapa hari aku
aku tidur lagi tuh di situ kan sampai benar-benar sembuh. Pokoknya aku di situ terus benar-benar sembuh, benar-benar aku nyaman di tempatku sendiri gitu. Udah beberapa hari terus aku tidur lagi. Aku tuh tidur siang apa tidur malam lupa, kan nggak mau di kamar tuh tapi di depan TV. Terus udah mereka tuh udah pada tidur, kayak Pak Deku yang pertama, Mbak I, terus sama cucunya Pak Deku tidur bareng tuh berempat di depan TV. Aku tuh tiba-tiba ke kamar tuh, ke kamarnya Mbak I yang tadinya ada suara jendela. Aku tidur tapi aku ngepojok loh, ngepojoknya dekat jendela. Aku tuh merem terus tanganku tuh ngeduduk jendela, nggak tahu kenapa tak duduk terus loh, 3 kali apa 4 kali kayak gini. Ada gedor-gedor pas lagi tidur itu, merinding sambil detik. Aku gedor-gedor gitu. Terus aku malah pas aku bangun, kok aku kayak gitu, kenapa gitu kan, kayak orang nggak sadar gitu. Aku kenapa kok kayak gitu sih gitu. Udah terus itu bangun ke kamar mandi. Pak Deku itu apa namanya, ayamnya tuh diituin, disabet-sabetin loh, ayam-ayam yang di belakang tuh disabet-sabetin, soalnya kan pada apa namanya pada terbang si ayamnya itu. Abis aku ngeduduk jendela. Udah gitu ke kamar mandi, cuman itu sih, cuman cuci muka atau apa. Takutnya cuci muka atau apa. Terus besoknya lagi, aku nggak inget kan mau apa, hari-hari itu aku nggak inget lagi ngapain. Terus besoknya lagi apa, tidurnya ganti tempat di ruang tamu. Aku terus temannya Mas G namanya Mas G, terus kakaknya Mbak I namanya Mbak S, tidur bareng berempat di situ. Aku tuh tidur tuh sambil ngeliatin kamar ruangan yang di tempatnya Mbak I. Pokoknya aku setiap aku tidur terus aku ngeliatin itu ruangan. Pokoknya pengennya lihat itu ruangan gitu, diliatin. Terus di pikiranku aku ngebaca loh, di tempat kamarnya Mbak I ada kaca bentuknya nisan yang kayak gini, lingkaran apa, kacanya tuh bentuk kayak gini loh. Terus di depannya apa namanya, Pak Deku yang pertama itu juga kaca nisan bentuknya. Sama aku tuh dibikin alur, nggak tahu, pokoknya aku di tempat itu tuh kayak ngebuat sebuah cerita sendiri di otak. Beda, nggak kayak di rumah sama kayak di rumah Pak Deku yang kedua itu. Jadi aku tuh kayak di hatiku tuh aku suruh ngebuang sesuatu gitu. Terus aku juga di WA tuh sama mbakku, kamu jangan takutin, kamu cuma jadi perantara gitu. Tapi aku nggak tahu perantara apa, sama mbakku di WA gitu. Terus Mbak siapa nih? Mbak Ika, mbakku yang pertama. Kan itu ya Mbak I kan itu apa namanya, dia bisa ngeliat sih, tapi itu dari kecil. Iya, jadi perantara antara makhluk ini pengen nyampein sesuatu cuman lewatnya tante. Kayak gitu meren. Di rumah itu aku bikin cerita sendiri tuh. Di sana kaca, di sini kaca. Terus kalau disatuin tuh bisa jadi pintu. Aku kayak gitu loh di cerita, di otakku sampai benar-benar capek. Terus aku tidur di itu kan. Posisi tidur aku tuh kayak gini. Ini aku, ini Mas G. Terus ini Mbak I, ini Mas G. Tidurnya tuh gini. Sekarang mereka udah nikah. Terus tadinya aku suruh nikah juga sama Mas Y. Kayak perjodohan gitu apa ya. Jadi kayak di otakku tuh kayak mikirnya tuh apa, salah satu tuh harus ada yang dikorbanin. Tapi pikiranku tuh nggak tahu mikir apa kayak gitu loh. Terus udah gitu siang hari tuh, udah siang hari apa namanya, aku lihat dua orang tamunya tetangganya Mbak I di sini tuh ada warna coklatnya, dua orang kayak tompel. Terus mikir, orang kenapa ya kok di jidat ada coklatnya gitu. 2 orang soalnya, masa 2 orang bukan 1 orang. Kalau misalnya kebetulan kan paling 1 orang, itu tuh 2 orang. Tapi aku nggak nanya, soalnya kan aku kalau ditanyain juga kamu sih kenapa tuh, aku bilangnya tuh nggak apa-apa terus, kayak nggak mau ngomong gitu loh. Jadi aku pendem sendiri sampai aku bener-bener tahu gitu aku tuh sebenarnya kenapa tuh aku nggak mau cerita sama orang gitu. Aku berani cerita kayak gini tuh pas aku udah sembuh.
pas aku udah lulus kuliah aku baru ngomong kayak gini, cerita berani ngomong kayak gitu. Udah sebelumnya udah cerita ke orang-orang? Baru ke mbakku doang kayaknya, sama temanku, sahabatku di ini, sama Mbak Bulan sama baiknya aku belum cerita, paling cerita cuma beberapa doang, cuman kayak sepatah doang kan ya, nggak sedetail ini gitu. Nah udah gitu apa namanya, lihat ini kan tompelan, kenapa gitu kan, terus ke depan aku tuh, oh ya saudaraku pulang tuh yang dari Malaysia, kan ada pembangunan proyek tuh. Nah tanahnya kan kena, otomatis kan dapat pembagian, jadinya pulang tuh dari Malaysia, pulang terus rombongannya itu semuanya pakai apa, jubah gimana ya, yang penampilan orang Islam yang kayak kuat banget gitu loh Islamnya, pakaian yang kepeahan, terus jenggot. Jadi tak kira itu siapa ya, ternyata tuh saudara yang dari Malaysia datang semua, tapi pakaian itu kayak gitu semua. Di pikiran aku kan, itu orang kenapa kok pakai kayak gituan gitu kan. Bertamu tuh ke tempatku, aku suruh ke situ kan, tapi aku nggak berani, nggak mau nyamperin mereka, kayak takut gitu kan. Terus aku nungguin tuh dari bawah, dari tempat irigasian, aku lihat rumahku gitu, sama mamaku di awe-awe apa ya bahasa Indonesianya, dipanggil ya, dilambai-lambai, sini nih naik, ada tamu gitu. Aku ngeliatin mamaku tapi nggak ngomong, cuma ngeliatin doang kayak gini, ngeliatin terus. Itu di mata Mbak Nina, saudara yang pakai baju putih-putih itu apa di semuanya ngeliat Aslinya gitu juga? Emang semuanya aslinya kayak gitu. Oh memang aslinya bukan sendiri gitu Oh, ya? Cuma bukan tante sendiri. Nenya aja yang takut. Takut, kayak aku mau diapain ya, pikiranku tuh kayak gitu. Soalnya kan takut kenapa-napa. Soalnya terus aku ditanya sama salah satu saudaraku itu yang dari Malaysia, ditanyain, Nina kenapa gitu. Aku baru mau ngejawab nggak kenapa-kenapa. Kenalan ya, nama aku siapa ya waktu itu, Ismail gitu saudaraku. Terus ini namanya Habil gitu kan. Terus oh iya udah kenalan, kamu siapa namanya, Nina gitu. Terus tiba-tiba ditanyain, suka baca Quran? Suka baca Quran, suka. Nabinya siapa? Muhammad. Terus subhanallah, sama si dia ngomong kayak gitu, lagi sakit kok masih ingat kemarin kayak gitu ya. Terus udah gitu mereka pulang tuh, tadinya aku mau ikut gitu, padahal tadinya kan di atas aja, aku nggak mau nyamperin, malahan pas mau pulang aku mau ikut gitu, soalnya ngelihat mereka tuh kayak adem gitu, pakaiannya kayak panjang jubah-jubah gitulah, kayak Islamnya kuat banget gitu, aku seneng liatnya gitu kan. Terus akhirnya aku buka tuh pintunya, tapi aku ngeliat tuh kayak, ih nggak mau, ntar aku di sana sendirian gitu kan. Ya kan, akhirnya aku tutup lagi. Pas mereka jalan pergi sama aku dikejar, kayak aku pengen ikut aja gitu, tapi kan orang lagi sakit kan kayak gitu kan. Udah gitu aku dibawa tuh sama pakdeku yang pertama. Ya udah, terus aku itu kan di jalan terus tuh nungguin, rame tuh jalannya, lagi rame banget, truk, mobil, motor pada lewat, pokoknya pertama kali rame. Biasanya tuh sepi banget, tapi pas aku lagi kayak gitu kok rame banget gitu pada jalan gitu. Sama aku liatin doang sih. Udah gitu aku disuruh ke rumah, kan nggak mau tuh, pokoknya aku rumah sendiri tuh aku serem gitu, kayak ngeliatnya tuh kayak aku nggak mau di sini gitu. Akhirnya aku kembali ke tempatnya Pak Deko lagi yang pertama, dikejar-kejar, aku lari-lari sih, terus aku ngebonceng orang, nggak tahu itu siapa, ternyata itu tetangga Pak Deku yang Pak DN yang kedua. Nah ngebonceng, udah tuh di rumah, terus tiba-tiba itu kan jam 12 siang jam 12 siang ada serombongan itu loh, serombongan orang motoran, tapi pakaiannya itu jubah putih, kayak kerudung putih tapi diikat di belakang, sorban putih tapi diikat di belakang, semuanya pakainya baju putih, terus ininya tuh panjang-panjang segini pakaiannya. Terus aku, itu sih apa gitu, terus aku mikirnya ini tuh kayak ada yang ngirim doa gitu, tapi ada yang ngirim
kayak ada yang ngirim putih, ada yang ngirim hitam gitu loh buat aku gitu. Soalnya dari kemarin tuh ada kejadian yang ganjil, ada kejadian yang bener gitu loh. Tiap hari tuh kayak ada yang tarung gitu di hati aku tuh kayak gitu. Kayak aku tuh kayak lagi buat perebutan di dalam pikiran aku tuh kayak gitu. Terus tiba-tiba ada yang ketinggalan gitu kan. Terus aku di depan tempat bude di depan Pak Dek itu mereka tuh pada berhenti semua. Nggak tahu kebetulan atau nggak tahu emang ada orang yang ngirimin kayak yang misal orang jahat kan. Ada tuh yang misal ngebantu ngirim doa itu tuh langsung ke ijabah gitu kan. Itu berhenti semua di depan rumah Pak Dek tuh. Jadi rombongan itu tuh berhenti semua. Terus katanya kan ditanya itu kenapa itu ada yang ketinggalan satu gitu kan. Aku mikirnya aku gitu kan ya, aku masuk ke rumah Pak Deku, ambilin tas dong gitu. Aku nggak mau masuk ke rumah itu, padahal tinggal masuk doang kan ya. Aku nggak mau masuk, ambilin tas gitu ke Mbak I. Aku bilang gitu, ngapain ambil tas gitu, mau pergi, udah ditungguin. Aku mikirnya gitu, tapi aku nggak ngomong, cuman minta ambil tas doang. Kira-kira dia mau, Nina mau pergi nih, diumpetin aja tasnya gitu kan. Akhirnya udah mereka semua udah pergi tuh, yang rombongan itu kan udah datang, yang ketinggalan itu udah pergi sama aku. Tak liatin tuh dia udah pergi gitu, kayak di hati tuh aku nggak ikhlas mereka pergi. Aku pengennya mereka di sini aja gitu, ngebantuin aku gitu. Aku capek soalnya, aku ngerasa aku capek soalnya udah gitu. Terus udah berapa hari lagi tuh lewat, itu aku kan belum bener-bener kayak orang yang bener-bener pulih kayak sekarang kayak gini. Terus itu datengin tuh satu ustad, didatangin tuh satu ustad, bukan ustad ding, itu dulu pak dusun apa ya, kadus. Pak kadus ya, Pak kadus. Aku langsung gini, Siapa? hah? Kepala dusun. Kalau di sini kepala desa kali ya. Terus aku tadinya tuh aku nggak mau salaman loh, nggak mau salaman sama orang. Iya kayak gitu. Kepala dusun datang malam-malam. Kalau suatu desa kan dibagi 3 dusun, nah itu kepalanya. Gitu. Terus kepala dusun datang tuh malam-malam maghrib apa ya. Dia salaman ke aku kayak gini. Biasanya tuh aku nggak mau nyalamin, aku kayak gini. Soalnya aku pernah belajar salafi. Aku kayak gini. Udah gitu, apa namanya? Pas dia datang aku kayak gini, NU gitu. Hah? Enggak, aku bilang NU gitu. Aku udah nggak salafi ya gitu. Ke Pak dusun itu Apa? Enggak. aku bilang NU, enggak kayak gini lagi. NU apa? Nahdlatul Ulama. Aku kayak gini. Mazhab ya. Biasanya mazhab ya. Aku biasanya kan mazhab itu kayak agama itu kan ada salafi, golongan Islam gitu. Aku kayak gitu kan. Biasanya emang aku tuh kalau ke orang tuh suka kayak gini sih. Maksudnya nggak mau salaman, soalnya aku pernah belajar salafi setahun yang lalu. Cuman sekarang udah enggak, berat soalnya. Apa namanya? Ajarannya tuh bener-bener kayak harus bener-bener kita kuat gitu. Terus aku akhirnya mau salaman, pertama kali aku mau salaman lagi tuh di situ. Terus keluarga aku langsung alhamdulillah udah mau berubah. Udah gitu diundang tuh kan apa namanya, guru ngaji deket desaku. Dia tuh bilang ke aku, ini mah mau apa namanya, jawabannya orang meninggal siapa ya, mau apa namanya, bukan mau mati, apa sih ya, Sakaratul. bukan sakaratul, bukan koma apa ya, pokoknya bahasa Jawa gitulah intinya. Meninggal. Kayak ini tuh mau ninggal gitu ke akunya gitu. Terus aku di situ aku nangis. Oh, dikasih tahu ini mau meninggal. Heeh. Meramal. Sama ustadznya, mungkin ngeliat muka aku kan udah pucet banget, bibir putih, mata udah nggak kayak gitu. Terus tetanggaku juga bilang apa, kayak bukan aku gitu. Banyak yang bilang kayak bukan Nina gitu mukanya. Terus udah tuh, udah datang, udah gitu pergi. Soalnya masih kayak gitu tuh perlakuan aku. Datang lagi apa,
Ustadz lagi. Kelihatannya lagi nge-vlog. Nonton tuh. Udah tuh. Terus aku dikasih minyak. Aku lihat minyaknya tuh kayak fresh care, tapi di fresh care-nya tuh ada gambar apa batu Arab, apa namanya, Bajunya dari biasa kan? batu Arab yang hitam, apa namanya sih, Giok. Iya. apa Batu giok. iya apa ya, di Gioknya kayak bukan fresh care, Arab. Kan batu hitam. batu hitam yang sok dicium-cium kalau pas Hajar lagi Aswad. iya, di fresh care itu ada hajar aswadnya. Suruh diolesin ke ini, ke perutku, di pusar. Terus beberapa hari kemudian, udah ada berapa hari lah, malam-malam kan pada nengokin nih, Nina kenapa sih gitu kan, soalnya nggak sembuh beberapa hari kemudian. Terus di situ aku didoain tuh kan suruh pakai gamis terus pakai kerudung gitu. Terus aku duduk, terus pas didoain ini di sini tuh kayak ada kuku apa nancek ini, keras banget. Aku bener-bener rasa deh di sini panjang gini, kayak gini nih. Enggak, aku rasa ada apa, Kayak mau ditarik sesuatu gitu. kayak gitu. Jadi kayak kuku kena nih, kayak gini jalan gitu, kayak Kayak gini. ada yang mau narik dari sini terus habis itu ke sini terus mau lepas gitu ya. Kayak iya kayak gitulah intinya, tapi aku nggak tahu itu apa gitu kan.